Puji nama Tuhan. Jemaat Samaria Papua kolom 1 sampai dengan kolom 10 yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kolom pada malam hari ini. Untuk itu, kepada seluruh anggota jemaat yang ada di rumah masing-masing, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Ibadah kita pada malam ini akan dipimpin langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Yosefin Walingka Suwage, Sarjana Teologi. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Shalom, damai di hati, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Marilah kita beribadah. Ibadah kolom jemaat kolom 1 sampai kolom 10 Pemimpin Samaria Papua. Siapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam suasana ibadah. Saya jemput saudara-saudara berdiri. Mari kita nyanyi hidup pujian, mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Aku tidak takut dengan kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami umat-Mu. Kami datang sujud menyembah kekudusan-Mu melalui satu persekutuan ibadah kolom jemaat Gemim Samaria Papua pada saat ini. Kami datang dengan segala keberadaan hidup kami, sambil mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kami menyadari di dalam perjalanan hidup kami, banyak kali kami tidak setia untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami menyadari semua itu Tuhan, dan oleh sebab itu dengan penuh kerendahan kami datang kepadamu memohon, ya Tuhan, ampuni dosa kami, suci kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar supaya kami layak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan.
Mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami dalam kami mau memahami, merenungkan, tapi juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kemarin kita membaca Alkitab dan merenungkannya dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Bunyinya demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak
tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, sampai di sana pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Baik-baik, harapan saya. Saudara-saudaraku, jemaat ada baik-baik saja. Saudara-saudara, kita diajar lagi untuk merenungkan perikop bacaan Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 36 sampai ayat 46. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sering menceritakan hubungannya dengan para pengikutnya dalam bentuk perumpamaan atau kiasan-kiasan. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, banyak menceritakan tentang perumpamaan atau kiasan-kiasan. Sebut saja seperti ladang dan petani, gembala dan domba, pokok anggur dan ranting-rantingnya, dan seterusnya. Dan perikop bacaan kita pada saat ini menjelaskan tentang penghakiman yang akan datang atau penghakiman yang terakhir. Saudara-saudara, di sini kita hendak melihat bagaimana mau menekankan kepada kita sebagai orang yang percaya tentang bagaimana caranya kita memahami hidup yang sekarang ini dan untuk hidup nanti. Bahwa apa yang kita perbuat saat ini akan menentukan apa yang kita akan alami di masa depan nanti. Dalam hubungannya dengan apa yang dikatakan dalam firman tadi, yaitu penghakiman yang terakhir. Ketika Yesus menyatakan kepada para pengikutnya melalui perumpamaannya dengan mengatakan dalam ayat 31 sampai ayat 32, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan selanjutnya ayat 33, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, dengan melihat kalimat ini, maka mungkin kita bertanya, mengapa domba harus dipisahkan dari kambing? Dan mengapa domba harus di sebelah kanan dan kambing harus di sebelah kiri? Kalau kita melihat perumpamaan ini, dikatakan bahwa terjadi pemisahan. Maka ketika pemisahan itu terjadi, saudara-saudara, hal itu sebenarnya mau dibuktikan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan, yang disebut sebagai domba dan yang disebut
disebut sebagai kambing? Karena ini merupakan bagian dari perumpamaan. Domba menunjuk pada orang yang benar atau orang yang baik, orang yang selalu mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sedangkan kambing di sini menunjuk pada tidak mendengar suara Tuhan, atau disebut orang yang tidak baik. Ketika diberikan pemisahan antara domba dan kambing, selanjutnya Yesus memberikan satu pengajaran dengan mengatakan bahwa inilah mengapa domba dipisahkan dari kambing. Karena dalam ayat 35 mengatakan, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku, inilah perbuatan yang dilakukan oleh domba, oleh orang benar. Dan orang yang benar telah melakukannya dengan tulus, tanpa pamrih, tidak bersungut-sungut, tidak menuntut balas. Tapi apa yang dilakukannya adalah karena ia mau wujud nyatakan kepeduliannya terhadap mereka yang membutuhkan. Nah, apa yang mereka lakukan itu karena mereka telah melakukannya dengan penuh kasih, dengan ketulusan. Ketika Yesus mengatakan bahwa perbuatan domba adalah perbuatan orang yang benar, maka orang yang benar ini pun bertanya kepada Tuhan. Ayat 37. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Saudara-saudaraku, inilah yang menggambarkan bahwa orang yang benar, orang yang melakukan tindakan kasih yang merupakan wujud kepedulian mereka, menolong orang lain yang membutuhkan, mereka telah melakukannya dalam kebenaran. Tetapi justru mereka tidak menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Dan mereka telah melakukannya dengan tulus, tidak ada maksud-maksud yang lain. Dan justru saudara-saudara, perbuatan-perbuatan benar itulah yang dilihat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, orang yang jahat atau orang yang tidak baik, tidak melakukan kehendak Tuhan, bagi mereka saudara-saudaraku, kalaupun mereka membantu orang, mereka akan selalu mengingat-ingat dan akan memperhitungkan untung dan rugi, menuntut balas. Seperti arisan, katakanlah seperti itu. Kalau saya arisan sekian rupiah, dia juga harus membalas kepada saya sekian rupiah. Artinya saudara
41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka Tuhan pun menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, ketika mereka melakukan segala sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan kepada seorang yang paling hina, maka itu berarti mereka telah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan. Tetapi yang tidak, mereka tidak melakukannya untuk Tuhan. Artinya saudara-saudara, sebagaimana bacaan kita tadi, bahwa mereka tidak melakukan segala sesuatu yang paling hina terhadap seorang yang paling hina, yang sebenarnya mereka harus melakukannya ketika membutuhkan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya saudara-saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, maka ada jaminan bagi kehidupan kita, bahwa kehidupan yang kekal itu akan menanti kita. Ayat 46 bagian akhir, orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan pengajaran kepada para murid, tetapi juga bagi kita sekalian orang yang percaya, agar supaya kita bukan cuma peka melihat situasi yang terjadi, tapi bagaimana kita mau bertindak sebagai tindakan yang nyata, yang tentunya jauh lebih penting untuk dinyatakan lewat perbuatan kita yang tulus, perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memahami firman Tuhan ini, apakah kita sudah melakukan kebenaran firman itu? Apakah kita sudah membantu sesama yang membutuhkan pertolongan kita? Sebagaimana perikop bacaan kita. Di zaman ini mungkin ada begitu banyak orang yang mengalami kelimpahan, dan mereka mungkin berpikir bagaimana caranya agar supaya mereka bisa menghabiskan uang mereka. Tetapi sadarkah kita bahwa ada begitu banyak orang juga di sana ini mungkin sedang bergumul
untuk melakukan apapun dengan sepenuh hati, seperti melakukannya untuk Tuhan. Kalau segala sesuatu kita buat dengan sepenuh hati, dengan tulus, itu berarti kita sudah melakukan untuk Tuhan lewat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau tidak, maka kita akan sebagaimana bacaan ayat 36 tadi. Ayat 46, dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, maka mereka akan mengalami kehidupan yang kekal. Karena mereka itu adalah orang-orang yang benar. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup mereka, bahasa firman mereka itu adalah orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang jahat. Mereka itu akan masuk ke tempat siksa yang kekal. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, jalani hidup ini. Mari kita terus melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita bergumul dengan situasi kondisi yang ada di pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita. Bukalah hati kita untuk sedia peduli bagi mereka, tetapi juga mari kita memberi dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati, karena itulah yang diperkenankan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita memberi persembahan. Sementara memberi persembahan, kita menyanyi bagi Yesus kuserahkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur kami persembahkan kepadamu, karena di saat ini sekalipun hanya di rumah, tetapi kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing sebagai wujud nyata ketaatan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami boleh lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami, mengarahkan kehidupan kami, agar supaya apapun yang kami lakukan berkenan kepada-Mu. Firman ini mengingatkan kepada kami, kepada setiap orang yang membutuhkan uluran tangan, bantuan
dalam hidup kami sehari-hari. Kami sudah memberi persembahan, kuduskanlah persembahan kami, dan biarlah persembahan ini boleh terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami sudah mempersembahkan sambil hidup kami, tubuh jiwa raga kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah dengan segala pergumulan hidup mereka, apapun bentuk pergumulan hidup. Mari Tuhan menolong, meneguhkan iman mereka, memampukan mereka di dalam mereka menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Tapi juga memberkati mereka untuk setiap tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan rencana perjalanan hidup mereka. Tapi juga di masa-masa sulit ini Tuhan, mari Engkau melihat setiap anggota jemaat yang ada. Kami tidak tahu persis keberadaan kehidupan mereka, Engkau lebih tahu Tuhan. Mungkin juga ada anggota jemaat yang mengalami pemutusan hubungan kerja, bergumul dengan pekerjaan. Bahkan mungkin juga ada anggota jemaat yang sedang bergumul karena perjalanan kehidupan rumah tangganya, karena sakit penyakit yang sedang dialaminya, karena penderitaan yang dialami. Tuhan tolong mereka semua, apapun bentuk pergumulan yang mereka hadapi. Mari Engkau mau melihat, teguhkan iman mereka, mampukan mereka supaya mereka tetap kuat, mampu menghadapinya, sehingga mereka akan mengalami kemenangan. Ya Tuhan, berkati mereka untuk apapun yang jadi harapan-harapan mereka, termasuk tentunya apa yang sedang mereka kerjakan saat ini. Beri sehat kuat di dalam mereka menjalani semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini, pelayan yang mendampingi pekerjaan pelayanan bersama petugas yang ada. Diberkatilah kami, tapi juga tolong kami ketika kami menghadapi pergumulan. Kami berdoa untuk para pelayan yang ada di Jemaat Gemim Samaria Pekoa, para pendeta, para penatua, para syemans, komisi-komisi kerja, termasuk komisi pelayanan kategorial LIPA, tapi juga panitia hari-hari raya gereja dan kelompok fungsional lansia, kostor pegawai, yang perangkat pelayan yang ada di jemaat kami di sini. Tuhan tolong mereka semua dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam menjalaninya, dan berkati program-program yang sedang dan akan dijalani. Apapun yang dilakukan, biar semua adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah yang ada di pusat sampai di desa-desa, Bapak Presiden dan Wakil, pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil, juga pemerintah yang ada di Kota Manado, Bapak Wali
tapi juga pemerintah yang ada di kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara, termasuk pemerintah yang ada di Kecamatan Bania, Kepala Kecamatan Bania Bapak Syamas Mario Karude, beserta perangkat pemerintah yang ada di kelurahan dan di lingkungan. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka, termasuk TNI dan Polri. Tuhan, bahkan dalam rangka juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami mohon Kau terus beri hikmat bagi pemerintah kami agar supaya apapun tindakan-tindakan yang mereka lakukan semua adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga bisa berjalan dengan lancar baik dan pada akhirnya memberikan buah yang baik pula. Terima kasih Tuhan bagi masyarakat yang ada. Tuhan tolong memberi kesadaran, karena kesadaran untuk peduli melakukan protokol kesehatan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan tolong agar supaya masyarakat dapat melakukannya dengan baik dan benar. Tetapi juga tentu selalu mengajak dalam menghadapi pergumulan di zaman ini untuk tetap hidup berkenan kepada Tuhan, selalu menghampiri kekudusan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber segalanya dalam hidup. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, dimanapun mereka berada, termasuk saudara-saudara kami yang sedang terinfeksi COVID-19. Mari Tuhan Kau jamah dimanapun mereka berada, dengan kuasa jamahan, biarlah mereka semua akan memperoleh kesembuhan sempurna, sambil meneguhkan iman mereka, memampukan mereka di dalam mereka menghadapinya, menjalaninya dengan tetap hidup berserah kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Para medis, dokter, juru rawat, Tuhan tolong beri mereka hikmat, beri mereka sehat, beri mereka kuat, agar supaya mereka dapat menangani para pasien yang sedang dirawat, termasuk pasien COVID-19. Terima kasih Tuhan, lebih jauh lagi kami selalu berdoa, pulihkan kami dari penyebaran COVID-19 di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terus beri kami kesabaran, ketabahan, tapi juga kekuatan iman di dalam kami menjalani kehidupan ini di masa-masa sulit ini. Sesulit apapun yang kami hadapi, kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami terus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa harapan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Sebagai hidup penutup, mari menyanyi Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh.
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kolom pada malam ini sudah selesai, dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Walika sebagai sarjana teologi yang sudah memimpin ibadah kolom pada malam ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Saudara Randi Rambenbuo, sarjana teknik yang telah menjadi operator, dan terima kasih ini juga disampaikan kepada Saudara Immanuel Walikas yang sudah mengiringi lewat musik. Terima kasih juga kepada Bapak Pastor yang menyiapkan tempat ini, dan terima kasih